wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurulillahi ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, para guru-guru kita semuanya yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tentunya pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan anugerah yang agung kepada kita semuanya. Anugerah yang agung itu adalah anugerah keimanan, anugerah keislaman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak lupa untuk menyukuri nikmat kekuatan dan kesehatan, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa bersama-sama kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kegiatan ngaji bersama di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan besar harapan kita semuanya, tentunya kehadiran kita senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan keberkahan, kemanfaatan dan kemaslahatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, mari kita kembali lanjutkan ngaji kita, yaitu sampai pada makalah yang kelima. Qala al-mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu, adapun makalah yang kelima. Makalah yang kelima masih bab khumasi, yaitu setiap makalah atau makalah itu terdapat 5 nasihat. Nah, adapun makalah yang kelima ini adalah dari sahabat Utsman radhiyallahu an Utsmani radhiyallahu an, dari sahabat Utsman. Khamsun hunna alamatul muttaqin. Khamsun, ada 5 perkara. Hunna alamatul muttaqin, adapun 5 perkara tersebut adalah tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Jadi nanti setelah kita memahami 5 perkara tersebut, ini bisa meraba-raba apakah kita ini termasuk golongan orang-orang yang bertakwa atau tidak termasuk. Ini disampaikan oleh Sayyidina Utsman, 5 perkara inilah ciri-ciri atau alamat, tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan apa yang disabdakan oleh baginda Rasul, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ruwiya diriwayatkan, annahu sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaron mimma bihil ba'su. Rawahu at-Tirmidzi wal Hakim.
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yablughal abdu, seorang hamba itu tidak akan sampai, seorang hamba tidak akan sampai ayakuna minal muttaqin, tidak akan sampai pada golongan orang-orang yang bertakwa. Ini baginda Rasul yang menyabdakan, yang mengatakan, hatta yada'a, sehingga seorang hamba tersebut meninggalkan apa? Meninggalkan sesuatu la ba'sa, yang tidak ada faedahnya, la ba'sa, yang tidak berbahaya, yang tidak dilarang, bihi, dengan sesuatu tersebut. Hadaron, karena takut, mimma bihil ba'su, dari sesuatu yang dilarang atau yang berbahaya. Jadi seorang hamba ini tidak akan bisa naik derajatnya digolongkan orang-orang yang bertakwa, sehingga dia itu meninggalkan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu tidak dilarang, tidak berbahaya, kalau dilakukan tidak haram, tapi dia tinggalkan karena apa? Hadaron mimma bihil ba'su, karena takut kalau memang nanti akan masuk ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sabdanya baginda Rasul. Kalau kita contohkan yang mudah saja, kita kan sering ngobrol, ngopi-ngopi dengan teman-teman, ya kan? Itu nggak dilarang. Atau kalau ibu-ibu itu ngerumpi, ya kan? Itu nggak dilarang. Tapi bagi orang yang bertakwa itu ditinggalkan. Karena apa? Karena khawatir nanti dengan keasikan atau keenaan ngobrol itu bisa melakukan sesuatu yang dilarang. Contohnya ghibah atau menggunjing, atau mengabarkan sesuatu yang terjadi, meskipun itu terjadi, memang terjadi kan? Tapi umpama itu orang yang dikabarkan atau orang yang disebutkan tersebut itu kok sakit hati atau tidak berkenan atau marah, ya, meskipun itu terjadi, itu namanya ghibah, itu dilarang. Apalagi kalau memang itu tidak melakukan itu. Nah, kalau nggak melakukan kemudian diceritakan jelekannya atau diceritakan sesuatu yang sekiranya apabila didengar yang bersangkutan itu marah. Karena apa? Karena tidak melakukan. Ini namanya fitnah. Kalau benar-benar melakukan, ya kan, itu namanya ghibah atau menggunjing atau ghibah. Nah, berarti meninggalkan ngobrol, ya kan, ngobrol, ya kan, yang tidak ada manfaatnya. Sebenarnya itu juga tidak diharamkan, boleh, ya kan, ngobrol-ngobrol itu boleh, ngopi-ngopi itu boleh. Tapi yang diceritakan itu yang baik-baik. Nah, itu ditinggalkan perkara yang tersebut karena khawatir apabila melakukan sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dilarang oleh agama. Makanya Rasulullah itu mengatakan di hadis yang lain, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi sebagian daripada bagusnya Islam seseorang yaitu meninggalkan seseorang yang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Jadi sesuatu yang tidak ada gunanya itu ditinggalkan. Itu sebagai alamat Islam seseorang itu baik. Ya seperti ini tadi. Jadi umpama meninggalkan sesuatu yang kira-kira itu tidak ada manfaatnya, sebenarnya itu boleh. Apalagi itu khawatir nanti kalau melakukan sesuatu yang dilarang. Biasanya itu kalau sudah ketemu atau ngobrol, ngopi-ngopi bersama, ya kan, kemudian bergulau, ngelucu, ya kan, bisa ger, ya gitu kan. Itu kalau keterusan, ya kan,
Itu lama-lama kadang-kadang apa namanya itu nyakiti, ya kan, menyinggung perasaan temannya yang diajak bicara atau gojlok dan lain sebagainya. Itu kan tidak boleh, ya kan. Jadi termasuk apa seseorang itu bisa sampai ke derajat orang-orang yang bertakwa, yaitu meninggalkan sesuatu sebenarnya itu boleh, tidak dilarang, tidak dicegah, tidak haram hukumnya, tapi ditinggalkan itu karena khawatir nanti melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Jadi beragama ini kalau menurut kitab ini agak serius, ya kan? Jadi ngobrol saja kalau sekiranya itu bisa menyinggung perasaan orang, ya kan, bisa menyinggung perasaan temannya, itu tidak boleh. Jadi harus hati-hati. Ini diantaranya apa? Kita beragama ini harus serius. Yang pertama apa? Awwaluha alla yujalisa ilaman yusliku ad-dina. Jadi 5 perkara yang termasuk tanda-tanda orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alla yujalisa ilaman yuslika ad-dina ma'ahu. Hendaknya seseorang itu tidak bersama-sama duduk kecuali terhadap orang yang bisa memperbaiki agamanya. Jadi kalau kita duduk-duduk bersama orang lain, itu harus orang itu bisa memperbaiki agama kita, kualitas agama kita. Contohnya umpama kita duduk seperti ini, mendengarkan pengajian, ya kan? Ini kan berarti menambah kualitas keagamaan. Kalau orang yang bertakwa, ini ciri-cirinya orang yang bertakwa, ini nggak mau duduk sekiranya duduk bersama orang itu tidak menambah kualitas agamanya atau tidak bisa memperbaiki agamanya. Jadi duduk-duduk ngobrol itu, ya kan, itu tidak semuanya baik. Dan di dalam Al-Quran itu dijelaskan, la khairo fi khasirin min najwahum. La khairo, sama sekali tidak ada baiknya. Fi khasirin min najwahum, di dalam sesuatu yang banyak, min najwahum, dari omong-omongan mereka. Artinya apakah itu berbentuk diskusi, apakah itu berbentuk rapat atau musyawarah atau ngobrol ngopi-ngopi, di situ dikatakan di dalam Al-Quran tidak ada baiknya sama sekali, ya kan? La khaira, tidak ada baiknya sama sekali. Illa man amara bisodakotin, kecuali kalau diskusi, ngobrol, kemudian rapat, musyawarah, duduk-duduk bersama, itu di situ isinya adalah man amara bisodakotin, yaitu ada perintah sodako, au ma'rufin, atau perintah kebaikan. Jadi kalau di situ kok ada bahasan masalah sodakoh, bagaimana, ya kan, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, ya kan, atau bagaimana caranya agar supaya kehidupan beragamanya itu lebih baik, au islahim bainanas, atau di situ berembuk karena apa? Untuk menyatukan atau untuk mendamaikan di antara manusia. Jadi umpama ada yang bentrok, didamaikan, dibahas, diskusi di situ bagaimana jalan solusinya yang terbaik agar supaya damai, menerima semuanya. Itu baru kebaikan, ada baiknya. Jadi tanpa 3 perkara ini, kalau kita ngobrol sama orang, apapun itu isinya yang diobrolkan itu, kalau tidak ada 3 perkara ini, tidak menyangkut 3 perkara ini, maka dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala la khairo, tidak ada baiknya sama sekali. Nah, kemudian apabila kita mengerjakan atau mengadakan musyawarah, mengadakan pengajian seperti ini, mengadakan pertemuan atau diskusi, tapi yang kita adakan itu masalah-masalah 3 tersebut, wa may yaf'al dzalika,
Barang siapa yang melakukan, mengerjakan hal-hal tersebut ibtigha mardotillah, karena apa? Mencari ridhonya Allah. Fasaufa nu'tihi ajron azima, maka Allah akan memberikan apa? Pahala yang agung. Jadi mengadakan pengajian seperti ini, ya kan? Kemudian isinya adalah amar ma'ruf nahi anil mungkar, atau mengadakan seminar, mengadakan diskusi dan lain sebagainya. Yang dibicarakan, yang dibahas itu masalah-masalah kebaikan. Ini orang yang melakukan, pelakunya ini akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak sia-sia, ada pahalanya. Fasaufa nu'tihi, maka Allah akan memberikan kepadanya ajron, pahala aziman yang agung. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang enggak ada faedahnya, walaupun enggak dilarang, ya kan, itu tidak ada baiknya sama sekali. La khaira, tidak ada kebaikan sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa yagliba al farja wal lisana bi ayam na'ahuma an budulil jima'i wal kalami. Selain berkumpul terhadap seseorang yang bisa menjadikan, menambah kualitas keagamanya menjadi baik atau memperbaiki agamanya, wa yagliba al farja, dan orang tersebut bisa mengalahkan, yaitu kemauan farji, kemaluan, walisana dan lisan. Artinya bi ayam na'ahuma an budulil jima'i wal kalam. Jadi orang tersebut yang diajak ngobrol atau yang diajak duduk bersama tersebut itu bisa mencegah baik itu kemaluan maupun lisan an budulil jima'i wal kalam. Jadi kalau kumpul-kumpul kemudian minum-minuman keras, ya kan, ngobrol-ngobrol sehingga mabuk-mabuk, setelah mabuk-mabuk, ya kan, kemudian mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi orang-orang yang bertakwa tidak mau kumpul-kumpul yang seperti itu, atau kumpul-kumpul yang bisa menjadikan lisan itu keblabasan, menjadikan lisan itu keblabasan. Kumpul-kumpul tapi misuh-misuh, ya kan. Jadi kumpul-kumpul tapi di situ isinya adalah misuh-misuh. Jadi tidak bisa mencegah misuh-misuh. Nah, misuh-misuh kan dilarang. Budulil jima' wa budulil kalam, ya kan? Ini tidak dilakukan. Bagi orang-orang yang bertakwa menghindari itu semuanya. Karena hal tersebut walaupun kumpul-kumpul itu boleh, tapi kalau tidak bisa mencegah dari perbuatan keji maupun tidak mencegah dari bahaya-bahaya lisan, ya kan, ini adalah masuk pada perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh agama. Ini yang pertama. Yang pertama itu adalah tidak duduk bersama seseorang kecuali duduk bersama seseorang yang bisa memperbaiki agamanya, atau bisa mencegah kemaluan maupun lisannya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Kemudian yang kedua sekarang, wasaniha idza asabahu syai'un 'adzimun minad dunya yarahu wabalan was'ai siddatan li su'il aqibah. Jadi cirinya orang yang bertakwa yang kedua, ketika mendapatkan sesuatu yang banyak, ya kan, sesuatu yang banyak minat dunya, dari dunia. Jadi mendapatkan uang banyak, atau mendapatkan jabatan yang tinggi, atau mendapatkan keuntungan yang banyak, ya kan, yang sifatnya adalah duniawi, ya rahu wabalan ay siddatan lisuil akibati. Jadi dipandang kalau sesuatu tersebut itu adalah merupakan bencana, ya kan. Jadi mendapatkan jabatan yang tinggi, ya kan, itu bencana malahan.
itu dipandang sebagai bencana, sebagai kerusakan yang besar. Karena apa? Itu kan amanah. Harta juga amanah. Dapat keuntungan yang banyak. Itu bagi orang-orang yang bertakwa. Cirinya orang-orang yang bertakwa, cara pandangnya apabila mendapatkan keuntungan yang banyak, harta yang banyak, itu malah dipandang sebagai musibah, sebagai bencana. Karena apa? Itu kan amanah. Kalau tidak bisa menjaga amanah, ya kan? Kalau tidak bisa menjaga amanah, itu kan mandorot terhadap dirinya. Ini caranya, bagaimana cara kita memandang kalau keuntungan dunia ya. Jangan istilahnya kalau sudah mendapatkan keuntungan dunia kemudian lupa daratan, ya kan? Lupa terhadap yang memberi, ya kan? Ini menjadi bencana bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa. Kalau mendapatkan keuntungan yang banyak, keuntungan dunia yang banyak, dianggap itu adalah bencana. Makanya hati-hati, bersyukur, digunakan dengan sebaik-baiknya, karena itu hakikatnya adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak hati-hati, akhirnya itu adalah akan menjadi tidak baik. Nah, jadi lisu'il akibah, akan akhirnya itu akan tidak baik, ya kan? Jadi harta itu halalnya itu dihisab. Jadi halaluhu hisabun. Halalnya itu hisab. Wa haramuhu adabun. Haramnya itu disiksa. Makanya harus hati-hati. Jadi mendapatkan harta benda, rezeki, ya kan, yang banyak, itu kita harus menganggap itu adalah amanah. Ini bencana. Kalau nggak bisa memakai dengan sebaik-baiknya, ini akibatnya adalah menjadikan akibat yang tidak baik. Lisu'il akibah, menjadikan akibat yang buruk terhadap kita. Wasaniha, kemudian yang ketiga, wasalisuha, yang ketiga, idza asabahu syai'un qalilun anidin iktanama dzalika ai i'taqada anna dzalika ribhun azimun. Idza asabahu syai'un, apabila seseorang itu mendapatkan sesuatu qalilun yang sedikit, mendapatkan sesuatu yang sedikit tapi minatin dari agama, mama mendapatkan ilmu sedikit, maka iktanama, dianggap itu merupakan keberuntungan yang besar. Alhamdulillah dapat ilmu, alhamdulillah bisa beribadah, alhamdulillah bisa jamaah, ya. Walaupun sesuatu yang sedikit, tapi dianggap itu keberuntungan yang besar. Itu alamatnya orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak menganggap remeh, ya kan? Umpama ngaji seperti ini tidak dianggap remeh. Alhamdulillah dapat pengetahuan agama. Karena dengan pengetahuan agama, maka jalan hidupnya bisa benar, bisa lurus, bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'taqada anna dzalika ribqun azimun. Jadi kalau ini kebalikannya, kalau mendapatkan sesuatu keuntungan yang banyak, keuntungan dunia, itu dianggapnya sebagai musibah, sebagai bencana. Karena tentunya itu adalah merupakan amanah dari Allah. Harus hati-hati istilahnya, digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena halalnya itu dihisab, dari mana, untuk apa harta tersebut, ya. Dari mana asalnya, untuk apa, dinafkahkan untuk apa, dibelanjakan untuk apa, apakah untuk yang diperbolehkan atau dibelanjakan untuk sesuatu yang diharamkan. Nah ini kan kalau tidak amanah, ini kan menjadi bencana, menjadi malapetaka bagi yang mempunyainya. Tapi kalau masalah agama, bisa beramal walaupun amal itu sedikit, bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
karena diberi apa? Anugerah oleh Allah, bisa sholat, bisa puasa, bisa haji, ya, bisa ngaji, bisa apa? Menambah ilmu pengetahuan, harus bersyukur. Itu mendapatkan apa? Keuntungan yang banyak, mendapatkan ribkun azimun, keuntungan yang banyak, agar supaya tambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, alamat orang-orang yang bertakwa adalah la yamla'u batnahu minal halali. Jadi perutnya itu tidak dipenuhi makanan-makanan yang halal. Meskipun halal tapi perutnya itu tidak dipenuhi. Nah, artinya apa? Ya, makan itu secukupnya, jangan terlalu kenyang, ya kan? Jadi perutnya itu jangan terlalu diisi dengan makanan-makanan yang sehingga itu tidak kuat, perutnya itu tidak kuat, ya kan? Karena apa? Khaufan min ayyu kholitohu haramun. Karena takut jangan-jangan makanan yang dimakan itu tercampur dengan makanan-makanan yang haram. Atau jangan-jangan makanan yang dimakan karena berlebihan, yang asalnya itu halal menjadi haram. Kan tidak boleh berlebihan, ya kan? Kulu wasrobu walatus ribu. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan walaupun itu halal, akhirnya menjadi haram. Jadi orang yang bertakwa ciri-cirinya adalah perutnya itu tidak diisi penuh meskipun makanan tersebut adalah halal. Karena apa? Takut jangan-jangan makanan yang dimakan tersebut itu tercampur dengan perkara-perkara yang haram. Jadi orang makan itu kalau dalam keadaan sudah darurat, sudah lapar betul, ya kan, baru makan, itu dipastikan halal semuanya. Karena apa? Walaupun itu haram, kalau makannya dalam keadaan darurat itu menjadi halal. Jangankan makanan yang halal, makanan yang haram saja kalau dalam keadaan posisi darurat menjadi apa? Menjadi halal. Jadi ad-darurat tubihul mahdurat. Kalau dalam posisi keadaan darurat terpaksa, maka barang-barang yang diharamkan menjadi diperbolehkan. Jadi kalau kita punya teknis makan, caranya itu kalau sudah lapar, ya kan, sudah lapar betul, ya kan, kemudian sudah dalam keadaan darurat, ya kan, kemudian makan, ya kan, baru makan, itu dipastikan barang yang dimakan itu adalah halal. Tapi ini tidak bisa, kecuali wali ini. Kalau wali ini bisa nggak makan sehari, 2 hari, sampai 40 hari, ya. Ini kan darurat namanya, sudah darurat, itu wali, itu dijamin kalau makannya caranya seperti itu dijamin menjadi wali, ya kan? Karena apa? Yang dimakan itu dipastikan halal kalau dalam keadaan darurat. Kalau kita kan enggak, makannya itu nuruti nafsu, ya kan? Sebenarnya sudah masih kenyang, ya kan? Karena ditawari orang makannya itu enak, ya kan? Ada sate kambing, ada gulai, atau ada duren, ya kan? Dimakan walaupun perutnya masih penuh, ya kan? Nah itu kalau kita kan seperti itu. Tapi kalau wali enggak, jadi makannya itu biqadid darurat. Nah, ya kan, dengan sekira itu dalam keadaan apa? Dibutuhkan betul. Jadi kalau makan makanan dalam keadaan darurat, ya kan, lapar betul baru makan, itu dipastikan makanan yang dimakan itu adalah halal, ya, meskipun itu tercampur sesuatu yang haram. Ya, halalnya itu karena apa? Karena dalam posisi keadaan yang darurat itu, ad-darurat tubihul mahdurat. Dalam keadaan darurat, maka barang-barang yang dilarang itu jadi diperbolehkan, ya. Seperti umpama pas tawaf, karena banyaknya orang bercampur laki-laki perempuan, ya kan. Sebenarnya kita itu kalau menyentuh
apa perempuan ya kan, kulitnya perempuan ya kan, yang tidak muhrimnya itu kan batal ya wudunya, karena dalam keadaan darurat tidak batal, karena banyaknya orang ya kan, antara laki-laki perempuan ya, dempet-dempetan, pepet-pepetan ya kan, kadang-kadang kan tersentuh ya kan, tersentuh tangannya perempuan lain ajnabiyah, itu tidak batal. Alasannya apa? Karena dalam keadaan darurat. Jadi dalam keadaan darurat boleh. Seperti makan apa umpama babi, nggak apa-apa dalam keadaan darurat. Nah, tapi seperlunya nggak boleh, karena enak kemudian apa diteruskan sampai kenyang, nggak boleh. Biqadri darurat, itu seperti itu. Jadi dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa, sesuatu yang tidak diperbolehkan menjadi boleh. Jadi kalau kita makan kok bisa teknisnya seperti ini ya kan, ini dijamin makanan yang kita makan itu adalah halal, 100% halal. Karena apa? Kehalalannya itu boleh jadi karena memang benar-benar secara dzatiyah itu halal, atau boleh jadi karena secara hukum atau dzatiyahnya itu tidak halal, tapi karena keadaan darurat menjadi halal. Ini yang pertama. Yang apa? Yang keempat. Jadi makan tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan bisa menjadi dilarang, karena nggak boleh berlebih-lebihan. Wala tusribu. Kalau berlebih-lebihan nggak boleh. Itu menjadi larangan, haram. Asalnya halal menjadi haram, ya kan? Jadi kulu wasrobu wala tusribu. Ini tidak boleh. Tusribu itu larangan, nahi. Kalau nahi itu dilalah, itu tidak diperkenankan atau haram. Jadi kalau kita makan itu ya sederhana, istilahnya tidak terlalu kenyang, tidak juga terlalu, ya pokoknya secukupnya. Jadi sepertiga itu untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk napas. Fasulusun li to'amihi, wasulusun li syarabihi, wasulusun li nafsihi. Sepertiganya adalah untuk diisi makanan, sepertiganya untuk minuman, sepertiganya untuk bernapas. Jangan diisi semuanya makanan dan minuman sehingga tidak bisa bernapas, ya kan? Ini namanya berlebih-lebihan. Wa khamisuha, adapun yang nomor 5 tanda-tanda orang yang bertakwa, yaron nasa kullahum qad najau ay khalasu minal halaki li husni muamalatihi ma'allahi ta'ala. Yaron nasa, jadi seseorang itu harus memandang terhadap manusia atau orang lain, kullahum, semuanya. Berarti di sini ini apa namanya itu, kalau semuanya manusia, ini berarti baik itu yang beriman maupun yang nggak beriman, itu harus kita pandang kalau manusia itu adalah baik. Jadi kita itu harus memandang orang lain, itu kita pandang seluruhnya itu adalah orang yang baik. Qad najau, mereka itu selamat. Ay kholasu, maksudnya selamat, minal halaki, dari kerusakan. Li husni muamalatihim, karena baiknya muamalah atau ibadah mereka ma'awahi, bersama Allah Ta'ala. Wa yara nafsahu qad halakat, dan memandang dirinya itu adalah orang yang tidak selamat, orang yang rusak. Ay bizambi, rusaknya tersebut karena melakukan perbuatan dosa. Lisu'i muamalati, karena jeleknya muamalahnya ma'allahi ta'ala, bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terakhir, yang kelima, yaitu cara mandang orang-orang yang bertakwa. Itu kalau memandang orang lain itu adalah orang yang baik, dirinya adalah tidak baik. Agar supaya apa? Agar supaya tidak timbul kesombongan. Umpama
kita memandang anak-anak. Anak-anak itu kita pandang, oh anak-anak itu lebih baik daripada kita orang tua ini. Karena apa? Anak-anak itu belum pernah berdosa. Kita mandang orang lain, umpama orang kafir, kita memandangnya baik. Jangan-jangan orang kafir itu di akhir hayatnya nanti mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian masuk Islam, ya kan, mendapatkan hidayah, beramal soleh, taat kepada Allah, akhirnya kan baik. Kita belum tahu, kita yang sekarang muslim, kemudian kita beriman, beramal soleh, kita belum tahu pada akhirnya umpama tidak mendapatkan hidayah kemudian kafir, kan tidak tahu. Itu artinya seperti itu. Jadi kita memandang kepada siapapun, orang itu adalah baik daripada kita, tapi konteksnya itu adalah agar supaya apa? Kita tidak sombong, kita tidak congkak. Bukan konteks berarti kita merendahkan diri, tidak menyukuri atas pemberian Allah. Kita harus menyukuri, kita diberi Islam, iman harus disyukuri, harus bangga, ya kan. Dalam rangka, dalam konteks kita bersyukur seperti itu. Tapi dalam konteks agar supaya kita tidak sombong, menghadapi siapa saja orang lain kita anggap orang itu adalah orang yang baik. Tapi dalam konteks bersyukur terhadap pemberian Allah, kita harus bersyukur, harus bangga. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu khairum mimma yajmaun, ya kan? Qul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan anugerah Allah. Jadi Islam itu anugerah Allah. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah kita bisa membaca Al-Qur'an. Kita paham Al-Qur'an, paham hadisnya Rasul. Itu adalah rahmat dari Allah. Wa bidzalika, dengan itu semuanya fal yafrahu, kita harus senang, harus bergembira, ya kan? Karena apa? Sebenarnya hidayah Allah, Islam, iman, ketakwaan, wa khairum mimma yajmaun, itu lebih baik dibanding yang mereka kumpulkan, yang berupa emas, perak, harta benda, duit, gedung dan lain sebagainya. Itu lebih baik apa? Yaitu fadlnya Allah yang berupa iman dan Islam. Jadi alamat orang yang bertakwa yang nomor 5, kita memandang orang lain itu harus kita pandang orang itu adalah lebih mulia, lebih baik, ya kan, lebih selamat daripada kita. Ini dalam rangka untuk mencegah, ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong, yang takabur. Kalau kita memandang diri kita itu apa lebih baik, berarti kita kan takjub, ujub, ya kan. Ya kan, memandang orang kecil semuanya, memandang orang itu salah semuanya, memandang orang itu remeh semuanya, kecil semuanya, ini tidak boleh. Nah, itu berarti sombong. Jadi kita harus tawadu, tidak sombong. Caranya bagaimana? Memandang orang lain itu lebih baik daripada kita. Ini untuk menolak agar supaya kita tidak sombong. Tapi dalam konteks yang lain kita harus menyukuri, ya, harus bangga dengan apa yang kita miliki ini, ya kan? Yaitu kita beragama Islam, kita beriman, kita taat kepada Allah, kita mendapatkan hidayah, harus senang, harus bahagia, ya kan? Karena hakikatnya itu semuanya adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semakin tambah ilmu, mudah-mudahan semakin bisa berubah di dalam kita beragama, semakin tambah baik, bukan hanya memperbaiki secara lahiriah, penampilan saja, tapi juga memperbaiki yaitu batiniah, yaitu jiwa raga kita, hati kita harus kita perbaiki. Pada hakikatnya amaliyah batiniah itu adalah lebih berat pahalanya, lebih berbobot kualitasnya dibanding amaliyah lahiriah, ya kan? Amaliyah lahiriah seperti sholat, seperti membaca Al-Quran, seperti haji umroh, ya kan? Itu dibanding dengan amaliyah batiniah itu jauh lebih berbobot amaliyah batiniah. Makanya para wali abdal, ya, itu bisa menjadi
seseorang yang dekat dengan Allah itu bukan sholatnya, bukan zakatnya, bukan puasanya, tapi apa? Amaliyah batiniyahnya. Karena kasih sayangnya terhadap sesama manusia, karena mempunyai perhatian, kepedulian terhadap hamba-hambanya Allah, makhluk-makhluknya Allah ya, sehingga mereka itu para wali abdal itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan mereka itu masuk surga bukan karena banyaknya sholat, karena bukan banyaknya puasa. Apakah mereka tidak sholat? Apakah mereka tidak puasa? Mereka ya puasa, ya sholat, sholatnya ya banyak, puasanya ya banyak. Akan tapi yang menjadikan mereka itu masuk surga, para wali abdal ini adalah apa? Karena kasih sayangnya terhadap makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.